Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Maulay. Malam ini saya mencoba untuk mendiskusikan tentang ulangan harian. Ulangan harian di sini bagian kecil atau bagian daripada sebuah evaluasi pembelajaran yang sudah terencana oleh guru secara sistematis. Nah, guru pada umumnya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran, rencana termasuk terakhir rencana evaluasi. Tapi guru kadang-kadang sangat kecewa dengan hasil daripada nilai harian siswa. Guru hanya membilangkan bahwa dia tidak berhasil belajar, tidak berhasil mengajar, anak-anak tidak berminat, dan lain-lain. Kenapa ini sering terjadi? Saya sudah mengamati puluhan tahun di sekolah, khusus pelajaran matematika. Siswa pada ulangan-ulangan pertama pada umumnya, baik dari rekan-rekan informasi dari rekan-rekan guru yang diskusi tentang hasil pembelajaran maupun dari orang tua, bahwa hasil ulangan ini sangat menentukan sikap siswa dalam pelajaran berikutnya. Oleh karena itu, ulangan harian ini sangat efektif sekali kalau ini direncanakan dengan sistematis, dengan suatu metode yang bagus, dan kualitas tidak berkurang, tetapi soalnya relatif mudah atau yang relatif mudah dan gampang, dan sampai ke kelas sedang. Jangan memasukkan soal-soal yang sulit dibahas oleh anak, karena ini baru. Yang dinamakan baru adalah pengenalan. Yang dinamakan baru adalah belum ada penyesuaian. Nah, hasil ulangan inilah nanti yang akan membangun persepsi siswa. Boleh Bapak Ibu bayangkan bagaimana keluhan siswa terhadap pelajaran matematika. Ada beberapa keluhan yang saya ambil dari siswa. Wah, Pak, matematika itu susah-susah. Nak belajar sama aja. Saya jungkir balik belajar, tapi nilai saya juga jelek juga. Nilai ulangan-ulangan saya jelek-jelek. Untuk memperbaiki nilai itu susah, Pak. Nah, ini perkataan siswa inilah yang harus kita amati dan kita cermati. Ungkapan dari hati anak. Ya. Saya mulai malas, Pak, ngerjain soal-soal atau tugas-tugas, ulangan jelek-jelek juga. Kenapa? Anak mengharapkan nilai ulangannya bagus. Sudah belajar dengan baik, sudah jungkir balik, sudah nanya sana sini. Di mana salahnya? Kita sebagai guru juga harus mengevaluasi diri. Memang guru matematika itu paling pintar mencari soal jebakan sehingga anak terjebak atau salah menyelesaikan. Nah, menurut saya ulangan-ulangan awal ini si guru tidak harus berpikir ke sana. Dia harus berpikir indikator apa yang sudah dia ajarkan dan contoh-contoh soal yang sudah dia berikan dan sudah dibahas, dan kita menguji apa yang sudah dibahas. Tidak perlu soal-soal baru karena ini masih tahap mulai. Mengevaluasi pembelajaran kita itu dipahami atau tidak. Itu ya kuncinya. Yang kedua, kita belajar konsep dalam matematika, tetapi
guru selalu memberikan soal yang sulit. Contoh, konsep persamaan. 2x tambah 2x sama dengan 6. Contohnya saja, contoh sederhana. Mungkin dengan konsep bahwa ruas kiri, ruas kanan dibagi 6, contohnya tadi 2x sama dengan 6. Nah, ruas kiri, ruas kanan dibagi 2. Berarti 2x dibagi 2x, 6 dibagi 2, 3. X sama dengan 3. Nah, karena kita mengujikan konsep, sudah dipahami belum? Ya cukup ujian aja. Yang sederhana aja, 2x tambah 3 sama dengan 7, 4 makan begitu. Berapa nilai x-nya? Tidak perlu setengah x tambah dalam kurung x tambah 2,5 x sama dengan 7,5. Nah, artinya apa? Anak mungkin keliru bukan tidak memahami konsep, tetapi menghitung pecahan itu sudah mumet anak. Belum apa-apa sudah ngeri anak-anak karena ada pecahan. Nah, jadi kesederhanaan soal itu sangat penting di ujian pertama. Kenapa saya katakan ulangan pertama ini? Karena dalam satu semester ulangan tuh matematika tuh paling tidak sampai 10 kali. Pokoknya lebih dari 5 kali. Kalau bisa sampai 10 kali. Artinya apa? Semakin sering pembelajaran dan hasilnya semakin baik, anak makin semangat. Itu kuncinya menurut saya. Jadi saya kembali mendiskusikan ini, apakah orang tua atau siswa dengan mendapatkan nilai ulangan harian yang jelek pada ulangan pertama atau ulangan pertama kedua atau di awal-awal pembelajaran, apakah hasil ulangan jelek apakah lebih mudah, akan lebih lebih kuat untuk mempertahankan, untuk meningkatkannya, atau apakah lebih mudah siswa dengan ulangan yang dapat 7, 8, 9 akan tetap mempertahankan nilai baiknya. Nah, sebenarnya kita bukan lebih mudah atau lebih susahnya, tetapi yang perlu kita pahami betul bahwa dalam evaluasi itu kita melihat perubahan sikap terhadap pembelajaran. Nah, sikap ini kadang-kadang dibangun siswa oleh persepsi yang sebelumnya kalau dapat nilai jelek matematika, udahlah memang matematika itu sulit, matematika untuk orang-orang yang pintar aja, dan macam-macam persepsi yang dibangun oleh siswa. Nah, padahal persepsi siswa itu belum tentu benar, ya, karena dia belum menemukan cara pembelajaran siswa, cara pembelajarannya yang tepat. Inilah yang harus kita bangun, yang kita bangkitkan. Saya menemukan siswa di kelas ini sangat rajin, sangat efektif sekali, sangat ulet sekali, dan ulangannya beberapa kali selalu dapat di atas 9, bahkan mendekati 10. Saya iseng, saya dekati dia waktu dia mengerjakan latihan, saya sebut nama anaknya itu, nilai kamu bagus ya, dan bla bla bla, ya. Ya. Tapi apa jawabannya? Ya Pak, walaupun nilai saya bagus, nanti nilainya juga tidak akan jadi 9, 7 juga. Saat itu ada persepsi siswa, kalau di semester 1 jelek, dapat 5, semester 2 paling tinggi jadi 7. Karena 2 katanya paling bisa naik menjadi 2 tingkat. Nah, ini persepsi yang sangat salah sekali, yang sangat keliru. Itu jawaban saya langsung, saya counter. Siapa bilang? Ada guru kami sebelumnya katanya, atau wali kelas kami. Nah, kan yang memberikan nilai kan Bapak, bukan wali kelas. Wali kelas cuma tinggal menyalin. Iya Pak, tidak boleh Pak dari 5 jadi 9. Siapa bilang? Kalau dulu 0, sekarang kita belajar jadi 10 bisa, karena semesternya berbeda, materinya berbeda.
Saat lalu kita sakit, malas, sekarang kita rajin, bersemangat, ya wajar kita berbeda. Dan itulah hasil belajar. Bapak jamin kamu akan, kalau di atas 9, Bapak jamin nanti 9 nilainya. Karena 10 nggak mungkin, karena kamu sudah beberapa kali ulangan kurang dari 10. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang kamu bisa memperbaiki nilai terus, ya mungkin mendekati. Nah, waktu itu pembelajarannya masih kurikulum lama, kurikulum 76, yaitu nilai itu yang ada 7, 8, 9, atau 10, atau 6, atau 5. Jadi nilai bulan. Jadi lebih separuh atau 0,6 ke atas dibulatkan ke atas. 5 ke bawah dibuat 7,5 ke atas dibulatkan ke atas, tapi 7,4 dibulatkan ke 7 gitu ya. Jadi inilah persepsi siswa tentang nilai. Nah, dari mana? Karena mungkin terlontar juga dari guru. Nah, inilah mungkin yang perlu kita perbaiki, bahwa ulangan harian sangat efektif untuk membangun semangat belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, saya punya prinsip, ulangan pertama itu tidak perlu sulit. Kalau bisa, dapat 9, 10 semua. Dengan catatan bahwa kita memberikan evaluasinya materi yang sudah diberikan, dan tidak terlampau, dan bukan materi yang sulit. Jadi kalau umpamakan materi-materi yang sulit itu diharapkan tidak kita masukkan dulu. Yang penting sedang dan menengah. Nah, kalau sedang dan menengah sudah dikuasai oleh anak-anak dengan baik, saya yakin materi kita ini tidak akan susah gitu. Karena kita juga tahu memang guru matematika itu guru hebat dalam mengecoh anak-anak dalam membuat soal. Makanya hal-hal kecoh mengecoh ini di awal-awal ini tidak perlu dulu. Nanti mungkin di evaluasi akhir sampai sejauh mana tingkat kecerdasan dan ketelitian anak, mungkin baru kita uji, atau kita uji dalam tingkat bertahap. Jadi tahap pertama gampang, semua gampang dengan ditambah soal sedang. Umpamakan anggaplah soal esai itu 5 ulangan hariannya, soal esai semua. Nah, kita boleh menyisipkan 1 soal yang sedang, yang 4-nya soal mudah. Terus ulangan kedua mungkin soal sedang kita tambah menjadi 2, yang soal mudahnya 3. Mungkin ulangan ketiga soal sedangnya 2, soal mudahnya 2, soal sulitnya 1. Nah, dalam tahap ketiga sudah mudah 2 soal, sedang 2 soal, sulit 1. Atau boleh juga kalau kita masih ragu, masukkan saja soal mudah 2, soal sedang 3. Belum masuk soal sulit, boleh. Berikutnya, ulangan keempat, soal mudah 1, soal sedang 3, soal sulit 1. Berarti 1, 3, 1. Berarti 5 soal. Itu soal sudah yang keempat. Nah, yang kelima, mungkin soal mudah 1, sedang 2, sulit 2. Nah, ini artinya kita berjenjang. Artinya, nah, kenapa kita lakukan itu? Bahwa soal pertama, ke-1 dan ke-2 itu relatif mudah. Supaya anak tidak punya kesan bahwa matematika itu susah, atau sukar, atau sulit. Anak boleh mengatakan mudah, tapi ulangannya jelek ya dianggap aja sulit. Wah, memang sulit soal-soalnya. Kenapa? Karena guru hebat sekali membuat soalnya. Nah, ini juga menurut saya untuk di awal-awal tidak digunakan
kehebatan kita untuk mengecoh anak-anak dalam pembuatan soal. Yang penting lurus-lurus dulu apa yang ada di indikator pembelajaran kita, di alat evaluasinya kita buat sesuai indikator itu atau sesuai tujuan pembelajaran, harapan dari materi tadi. Jadi ini yang perlu dibangkitkan, yang perlu disebarkan lah ya. Saya berharap, karena saya cukup lama dalam pembelajaran matematika ini ya, saya sebagai guru hampir 35 tahun yang sudah lengkap di SMA, di SD, dan di SMP dalam pembelajaran. Hanya memang di SMA saya cuma 5 tahun, di SMP yang paling lama. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu baik SD, SMP, SMA, ulangan itu sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu harapan saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu guru, janganlah memberi ulangan yang terlampau sulit atau yang sulit di ulangan pertama dan kedua. Nah, kalau ini di ulangan pertama dan ulangan kedua sulit, saya katakan tadi, persepsi anak akan menyebar bahwa memang matematika itu sulit. Belajar sampai jungkir balik pun tetap nilai ulangan saya jelek. Bagaimanapun belajar pertanyaan saya siap, tetap ulangan saya jadi stres. Ulangan saya jelek dan saya stres untuk belajar matematika. Akibatnya apa? Pembelajaran berikutnya dalam matematika males, bosan, tidak bersemangat, masa bodoh lah. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, berarti kita sebagai guru kalah. Ya, kita sebagai guru rugi. Karena siswa-siswa yang kita harapkan bisa membantu pembelajaran, malah ini lari dari pembelajaran kita. Kenapa saya katakan membantu pembelajaran? Dengan harapan banyaknya siswa yang sukses, sehingga kelas itu menjadi kelas yang sukses. Kalau banyak siswa atau anak yang ulangan jelek-jelek, maka persepsinya kelas akan menyebar seperti tadi. Sulit, membosankan, memuakkan, itu yang sudah paling ngeri sekali, sudah memuak. Mau belajar, mau ndak dengan bapak atau dengan ibu guru, saya bodoh lah, nilai saya kok gitu juga. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita buang, bahwa mulailah pembelajaran itu dengan yang relatif sederhana, relatif mudah, sehingga siswa di ulangan pertama dapat 9 atau dapat 8, 9 dan 10, sehingga siswa itu bersemangat untuk, wah memang mudah ya dengan bapak ini atau dengan ibu guru ini, belajar enak, gampang. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa kepercayaan diri anak harus kita bangun melalui ulangan harian. Jadi evaluasi kita bukan ke pembelajaran saja, tetapi juga ke sikap, ke persepsi anak, ke motivasi anak. Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Kalau 1-2 kali anak nilainya jelek dalam ulangan pertama, itu ulangan ketiga juga akan sulit bangkit. Kecuali guru istimewa yang bisa memotivasi siswanya. Ada kekecualian. Karena pernah terjadi juga, saya ulangan ilmu ukur saya waktu itu, belajarnya itu, ulangan pertamanya itu cuma 5,5, saya jungkir balik, belajar 5,5 juga. Yang kedua, masih 5,5. Yang ketiga, dimotivasi. Waktu itu guru itu akan memberikan catatan kepada siswa yang terbaik ulangannya, hasil ulangannya pada ulangan ketiga. Wah, si siswa, saya juga sebagai, walaupun nilai rata-rata jelek, tapi saya juga punya semangat. Kenapa? Waktu itu 5,5 saya masih punya persepsi, masih bagus. Karena nilai di bawah kawan-kawan saya yang di bawah banyak dapat 3, dapat 2, dapat 2,5, dapat 5,5, dapat nih. Yang di atas 6 itu cuma beberapa gelintir aja. Nah, ini pembelajaran zaman dulu.
Tetapi si guru itu pandai sekali memberi semangat atau spirit, sehingga kami terpacu. Alhamdulillah, begitu ulangan dibagikan, saya dapat 8,5 cuma. Tapi sudah paling baik di kelas itu. Sudah paling baik di kelas itu. Tapi si guru, ya, mengevaluasi. Dia tidak yakin. Masa 5,5 menjadi 8,5. Nah, inilah kepercayaan seorang guru yang secara tidak sadar akan mempengaruhi jiwa si siswanya. Karena itu nilai anak-anak yang nilai yang baik diberinya soal lisan, disuruhnya ke depan. Nah, alhamdulillah saya saat itu disuruh, saya orang ketiga yang disuruh ke depan, bisa menyelesaikan dengan sempurna soal yang diberikan guru dan mirip dengan soal ulangan. Artinya apa ini? Artinya bahwa motivasi yang diberikan oleh guru, bahwa dia akan diberi hadiah catatan dia kepada siswa yang terbaik. Hanya saya juga kurang beruntung waktu itu, karena saya di kelas F, ada di kelas A, 1A di SMP waktu itu, yang dapat 9, sehingga yang dapat 9 itulah yang mendapatkan buku sang guru, catatan sang guru. Ini luar biasa diperebutkannya. Tapi alhamdulillah sejak saat itu saya mendapat nilai ulangan itu tidak kurang dari 8,5, bahkan cenderung ke 10 terus. Nah, bayangkan oleh kawan-kawan semua bahwa nilai ulangan akan memberi semangat, membuat anak-anak frustasi. Tetapi jika guru mempunyai cara untuk membangkitkan semangatnya dengan hadiah yang menurut dia hebat, itu luar biasa. Ya, saat itu sekali lagi buku adalah sangat mahal, karena belum ada buku paket di sekolah. Jangankan di rumah ya, di sekolah aja belum ada. Nah, inilah mungkin kondisi kondisional. Tapi sekarang tidak lagi ke sana. Pembelajaran kita dengan KKM yang luar biasa, 7, ada yang 7,5, matematika 7, berarti tidak ada lagi nilai nanti di bawah 7. Kalau nilai 6 aja berarti di bawah KKM, berarti anak belum berhasil. Nah, dengan pola ini juga kita lebih cenderung membuatkan soal-soal yang relatif mudah, tetapi kontennya, indikator pembelajarannya tercapai. Daripada soal sulit, ya, kita harapkan soal sulit dengan indikator yang sudah ditetapkan, tapi soalnya sulit, ini akan membuat guru kecewa. Ya, kalau guru kecewa, ya sebenarnya kenapa saya katakan guru kecewa? Karena kebahagiaan guru adalah melihat siswa-siswinya dapat nilai baik. Ya. Nah, kalau banyak yang jelek, berarti si guru mengintrospeksi bahwa, wah, saya tidak berhasil mengajar, saya tidak berhasil memberi semangat anak-anak. Nah, salah satu inilah yang perlu kita bahas malam ini, ya, melalui YouTube channel ini. Saya harapkan masukan dari orang tua, dari siswa, dari para guru, memberikan masukan bagaimana posisi ulangan-ulangan harian terhadap prestasi siswa. Ini yang banyak sekali membantu kita dalam soal pembelajaran. Demikian, terima kasih.